tanaman terung, tomat dan lain-lain. Harap saran kita jangan melakukan penanaman tanaman cabai di bekas tersebut. Makanya apa yang kita lakukan? Melakukan rotasi tanaman. Rotasi tanaman itu untuk melakukan memutus siklus hama penyakit yang ada di tanaman sebelumnya. Kebanyakan petani-petani sekarang itu masih udah nanam cabai lagi. Benar nggak Bapak Ibu? Karena lahan sikit itu ya, alasannya selalu lahan sikit. Sebenarnya itu saran kita kalau udah tanam cabai, tanam lagi Pak. Minimal musim tanam berikutnya tanam jagung ataupun kacang panjang yang tidak satu famili dengan cabai. Karena apa? Kalau Bapak tanam cabai di sini, hama penyakit di situ masih ada di situ, nanti akan terbawa ke tanaman berikutnya. Itu yang pertama yang Bapak lakukan, kenali dulu nih lokasi Bapak yang itu. Yang kedua, kalaupun Bapak nanam itu, yang kedua itu Bapak harus mengantisipasi yang kedua penanaman tanaman barier atau tanaman penghadang. Penghadang misalnya tanaman jagung. Tanaman jagung itu ditanam 1 bulan sebelum tanam Pak. Kenapa tugas untuk si itu tanam jagung itu adalah untuk menekan pertama itu kutu kebul. Itu kalau kutu kebul itu terserang hama penyakit tanaman Bapak Ibu, itu nanti Ibu lihat itu udah beris kuning dan berkembang tidak baik. Oleh karena itu Bapak tanam jagung itu untuk menekan serangan kutu kebul. Selain itu kalau misalnya fungsi lainnya juga tanam jagung itu Bapak Ibu penting. Kalau misalnya itu dapat meningkatkan nilai tambah juga. Hasil tanaman jagung itu bisa Bapak jual juga. Apalagi namanya jagung manis ya Bapak Ibu. Itu yang harus Bapak perhatikan dulu. Yang pertama rotasi tanaman, yang kedua sistem tanamnya. Ada juga Pak yang untuk kita melakukan sistem tanaman itu dengan misalnya tumpang sari. Tumpang sari misalnya ada bawang merah dengan cabai. Jadi double pendapatan dia. Yang penting kalau Bapak menanam tanaman tumpang sari itu jangan menanam yang satu famili dengan si cabai, misalnya kayak tadi terung itu, tomat dan lain-lain. Yang ketiga yang di persemaian Pak. Yang ketiga sebelum persemaian Bapak harus melihat dulu varietas yang cocok. Varietas yang cocok di sini biasanya itu varietas itu apakah dia tahan terhadap organisme penyakit tumbuhan. Misalnya varietas itu yang cocok untuk lingkungan sini. Saya pikir Bapak Ibu udah pengalaman. Kalau di sini biasanya varietas apa yang paling cocok Bapak Ibu? Varietas lokal ya. Lokal. Kalaupun dia menanam varietas merek dagang lainnya, dilihat di labelnya itu masa expirednya dan lihat itu ada di label itu biasanya ada tahan terhadap ini OPT ini. Itu yang Bapak pastikan ketika menanam. Itu kita yang kedua itu baru persemaian Pak. Yang keempat itu persemaian sehat itu. Yang tidak Bapak lakukan sama sekali, mungkin sudah pernah lakukan adalah tidak melakukan persemaian sehat. Karena bibit yang sehat otomatis tanamannya akan sehat. Yang pertama yang Bapak lakukan adalah lokasi pembibitannya persemaian itu jangan terdekat dengan yang tanaman yang masih ada tanaman cabai ataupun yang kena penyakit.